لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي أما بعد. Yang hormati guru kita yang sudah hadir dengan kita beserta jiwa yang masih muda. Yang hormati jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama mari kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fi qauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita bisa bertakarub kepada Allah dengan jalan menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan dengan niatkan Allah menjadikan Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya pada diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dari sini mendapat selamat dan baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, ada saudara-saudara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dilanjut dengan sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah bentuk dan doa. Baik, untuk mengawali acara yang penuh keberkahan pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Dan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bersama mata mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bangun Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Wayan Nasrullah. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah berjana berjana beribadah beribadah bernafa'ah beribadah yang soleh wa'alaikum sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa azwajihi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab at-tahdhir min afatil lisan. Wa fi kalam al-Imam Abdullah al-lisan jilmuha saghir wa jilmuha 'azim. Wa la yakubbu an-nas bin-nar 'ala wujuhihim illa hasadi al-sinatihim. Wa ja'ala Allah laha babain al-afras wa syafatain ta'kidan li sawtiha. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan pada kita semua. Begitu juga kesempatan kita untuk dapat menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, bahwa semuanya saja dari kita adalah dalam rangka untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala kebaikan yang nantinya kita bawa ke akhirat. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Kalau mengacu pada apa yang Sayyidina Abdullah bin Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita sebelum nanti
dikritik, dikoreksi adalah artinya sibuk dalam urusan diri sendiri itu terkadang tidak cukup waktu, apalagi kemudian mau ngurus-ngurusi orang lain ya. Nah, sibuk untuk pribadi sendiri saja itu sudah kehabisan waktu sebenarnya. Nah, namun untuk materi pada pagi hari ini melanjutkan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Di sini kita berbicara tentang afatul lisan, bahayanya lidah, bahayanya mulut, bahayanya lisan kita ini. Dikatakan bagian yang pertama, al-lisan jurmuha shaghir wa jurmuha 'azim. Lidah ini bentuknya kecil tapi dampaknya besar. Jurmuha shaghir wa jurmuha 'azim. Bentuknya kecil tapi dampaknya itu sangat besar, baik dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Wala yakubun nas finnar, tidaklah manusia akan dilemparkan di dalam neraka ala wujuhihim, melalui wajah-wajah mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali itu buah daripada ucapan-ucapan lisannya. Banyak orang akan dilemparkan ke neraka karena sebab lidahnya yang tidak bisa terjaga. Dalam Al-Quran, kalau kita mengambil formalnya, contoh-contoh dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Misal kalau Allah katakan wala taqul lahuma uffin, itu kan urusan lidah ya, urusan lisan. Jangan sampai mengatakan kepada kedua orang tua kalimat uff ya. Nah, itu bentuk pelecehan seorang anak kepada orang tuanya. Dan Allah kasih standar yang paling minimal. Kalau dalam bab kias itu ada namanya kias taulawi, bahwa mengedepankan satu perkara sebagai contoh, tapi maksudnya adalah perkara yang lebih besar lagi. Kalau ucapan saja itu Allah atur, jangan sembrono ucap kepada orang tua, apalagi kemudian sampai mencaci, apalagi sampai main fisik. Ya, maksudnya seperti itu. Cuma bahwa berkaitan dengan perkara ini, lidah ini kalau sudah kacau, tidak bisa terjaga, itu dampaknya besar. Makanya kan dikasih dua pintu. Pintu yang pertama namanya gusi ya, gigi. Yang kedua ya bibir. Dua pintu untuk menjaga lidah ini karena dampaknya besar, bahayanya besar. Kalau kita bicara contoh yang lain, misalnya ucapan orang yang terkadang menganggap orang lain ini terlalu remeh, bahkan sampai berani-berani mengatakan orang saudaranya kafir misalnya. Man qala li akhihi ya kafir. Ini kan kaitan ucapan. Siapa yang berani-berani ngomong pada saudaranya wahai kafir, ya. Faqad ba'a biha ahadu. Maka sungguh kembali kepada salah satu keduanya. Kalau yang distatuskan atau yang disasar itu memang benar-benar keluar dari Islam, ya berarti tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, cuma tuduhan-tuduhan, ya berarti balik pada diri, balik kepada yang mengucapkan itu tadi. Ini urusan lidah, ini urusan lidah. Maka Allah katakan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang dia ucapkan dari lidahnya ini, maka ada pencatat, ada raqib, ada atid, ya. Ada raqib, ada atid. Sehingga Nabi katakan orang yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman pada hari akhir, maka pada Allah dan hari akhir, ya ngomong yang baik atau tidak diam. Memang agak susah untuk ditahan di sudah ya. Jadi namanya lidah itu fungsinya untuk ngomong, tapi ya terkadang Nabi membatasi.
haji. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir ya ngomong yang baik atau tidak dia. Nah, ini apa menjadi rambu-rambu bagi kita bahwa ini perkara berbahaya. Kalau saya ambil contoh juga pada ini sekarang bulan haji, ya, bulan haji. Di dalam rangkaian ibadah haji itu ada aturan dalam Al-Quran, "Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji." Orang yang menunaikan ibadah haji itu di sana, ya jangan berkata kotor, mencaci, memaki, ya. Sering sekali kita dengar cerita-cerita orang pulang haji, kadang bertengkar sama keluarganya, ya. Kadang bertengkar dengan pasangannya, kadang ya protes urusan hotelnya, urusan makannya, macam-macam sudah, ya. Ya kalau sekedar ya orang itu baik-baik bertanya, cuma kalau sampai memaki, apalagi sampai kata-kata kebun binatang keluar semua. Ini kan apa terus manfaatnya? Orang kesana dia berhaji datang kepada Allah, jadi tamunya Allah, ya. Ketika orang sadar ini lingkungan istana, gitu, ya. Ini ada penjaga-penjaga depan presiden, lalu dia mau kasar, ya. Walaupun yang dikasari yang sebelah-sebelahnya kan kurang etis juga. Nah, sekarang di tanah Arab, ya, lagi melaksanakan rangkaian ibadah haji, tapi lidahnya tidak terjaga, kata-katanya kotor. Maka Allah katakan wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak usah berdebat, ya fokus ibadah. Walaupun doa-doanya itu sunnah, tapi kalau dibanding dengan itu berdebat, kata-kata kotor yang tidak manfaat, itu lebih baik baca doa. Kan begitu. Walaupun itu semuanya sunnah, tapi terkadang itu diabaikan ke perkara. Lebih dirasa enak dia ngomong yang tidak baik daripada dia bahasakan dengan berzikir, kalimat-kalimat yang memang disunnahkan dalam rangkaian ibadah haji, baik dari wukufnya, baik itu dari di saat lempar jumrohnya, ataupun di saat dia tawafnya, sa'inya dan sebagainya. Bahwa kembali lagi lidah ini bentuknya kecil, tapi dampaknya besar. Orang bisa pisah itu gara-gara urusan lidahnya. Suami itu kalau bilang sama istrinya, "Dah kamu pergi sana." Ya, itu awalnya sih tidak seberapa, tidak berdampak. Tapi kalau dibagi dengan niat, ya sudah jadi cerai. Ya, niat mentala ya cerai. Atau dia bercanda ya, bercanda sedang gurau bilang, tak salah saja sudah kamu tak cerai saja kamu. Habis itu ketawa-ketawa. Ya walaupun biasa, kalimatnya biasa, tapi terjadi. Ini bahaya sekali lidah, bahaya sekali lidah. Nah, sehingga penting ini untuk dipahami, penting ini dipelajari untuk menghindarkan bahaya di akhirat. Karena Nabi katakan bahwa aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-aswafat. Yang paling banyak menjadikan orang masuk neraka itu dua lubang. Yang pertama lubang mulut. Ini susah dijaga, Terus yang kedua adalah lubang kemaluan. Kadang tidak melihat tempat itu, pokoknya untuk urusan lidah, tidak lihat tempat itu mau di mana pun ya. Sudah kandung terbiasa gitu. Jadi terus seperti tidak bisa dikunci gitu. Ya kalau yang positif sih tidak apa-apa. Yang boleh banyak ngomong itu cuma ulama sebenarnya. Karena kalau ulama ini kan ngomongnya terus yang baik nasihat. Kalau yang lain kata Rasulullah, "Faliul khairan aw yasmut." Dia ngomong yang baik atau tak diam. Ya. Ini beberapa penjelasan terkait dengan bahaya lisan. An Luqman bin Hakim annahu dafa'a ila sayyid syatan wa qala lahu idbaha wa tini bi afdhiya bima fiha fa adahu al-qalbi wal lisan. Suma ba'da ayyam dafa'a ila syatan ukhra wa qala lahu idbaha wa tini bi afdhiya ma fiha
Luqman Hakim. Satu waktu oleh majikannya dipanggil, wahai Luqman, ini aku kasih hewan, kamu sembelih, nanti setelah disembelih kasih kepadaku dari bagian hewan tersebut yang paling bagus, yang menurut kamu paling bagus, kasih kepadaku. Diambilkanlah lidahnya itu, dan juga diambilkan hatinya itu kambing. Diambilkan hatinya kambing. Setelah itu sudah diserahkan. Beberapa waktu lagi majikannya bilang lagi, Luqman, ini kambing sembelihkan. Dari semua bagian tubuhnya ambil yang paling jelek, yang paling buruk, kamu kasih padaku. Disembelih, dikasih lidahnya dan hatinya juga. Lalu majikannya bertanya, wahai Luqman, aku kan suruh ngambil yang terbaik. Yang pertama dari bagian-bagian kambing, kamu kasih hati dan lisannya. Nah sekarang aku suruh ngambil yang jelek, ngapain kok dikasih yang sama, hatinya juga dan lidahnya. Nah kata Luqman Hakim mengatakan, huma atyibu syai'in idza taba. Ini dua benda ini, dua bagian ini adalah perkara yang paling baik kalau dia itu baik. Bahasa kalau baik berarti kan ada ikhtiar untuk menjadikan itu baik. Kalau kita tidak ikhtiarkan untuk baik, tidak usahakan tidak jadi baik, tidak bisa. Hati ini memang Allah kasih bersih, tapi akan menjadi hitam menggambarkan kalau tidak dijaga. Apa yang menjadikan hitam? Dosa-dosa. Semua tubuh ini berpeluang besar melakukan dosa, dan nanti itu akan berdampak kepada itu hitam di dalam hati. Kalla balrona ala qulubihim maka dia subur. Ada ron, ada tanda hitam dalam hatinya karena sebab perbuatannya. Apakah perbuatan tangan, perbuatan lisan, ucapan lisan, mata, semuanya. Dimaganu ya subur. Ini adalah akan berdampak kepada perbuatan ini semuanya, akan berdampak kepada hati seorang. Sehingga kalau tidak dijaga betul, ya rusak memang hatinya. Kalau hatinya sudah rusak, semuanya jadi rusak. Tapi katakan bagaimana? Idza salahat salahat jasad. Kalau ini bagus, bagus semua. Wa idza fasadat fasadat jasad. Tapi kalau sudah rusak hatinya, rusak semua. Kalau hatinya rusak, omongannya rusak. Tidak ada bilang tidak penting hati saya baik. Omongan tidak apa-apa jadi kasar-kasar. Tidak bisa. Itu cerminan hati. Itu cerminan hati. Dia bilang tidak apa-apa casingnya kalau perempuan ya. Apa-apa lugu-lugungan dan nutup aurat. Yang penting kan hati saya sudah nutup aurat. Tidak mungkin. Itu cerminan hati. Bahwa dia bermaksud itu cerminan daripada hati. Sehingga kalau Nabi katakan tegaskan kita sholat jasad dulu, ya begitu sudah memangnya. Kalau sudah bagus semuanya. Tapi kalau sudah rusak semuanya. Ini terkait dengan dampak daripada bahaya lisan yang nanti mengarah kepada hati, ataupun bahaya perbuatan tangan, ataupun berbahaya daripada perbuatan fisik. Besar dampak, besar dampak. Di sini diceritakan Marra Isa wa ma'ahu al-hawariyun bi jifatil kalbi. Faqala al-hawariyun ma anta nari hadal kalb. Faqala alaihi salatu wasalam ma ashadda bayadha asnani. Ka'annahu nahahum 'an qibatil kalbi. Satu waktu Nabi Isa alaihissalam jalan-jalan ceritanya dengan muridnya. Nabi Isa ini seorang nabi yang tidak punya rumah. Punya rumah, jadi keliling saja ya. Rumah tidak punya. Tapi murid-muridnya yang mereka setia, tahu ini adalah seorang nabi, ikut sana kemana, ikut dengan Nabi Isa. Satu saat dalam perjalanannya itu ada anjing begitu, ada anjing, ya. Bukan rupanya. Setelah didekati sudah mati. Ini kok baunya ini kok tidak sedap, jelek baunya. Maka kata murid-muridnya menyatakan ma anta nariha hadal kalb.
apa asnani. Siapa yang ngomong kok putih sekali giginya ini orang ngomong itu? Siapa yang ngomong itu? Dengan bahasa yang lembut, Nabi Isa sendiri itu muridnya seakan-akan bahwa Nabi Isa itu mengajarkan pada muridnya, walaupun untuk anjing, ya jangan dibicarakan buruk. Walaupun itu sudah bangkai, ya namanya bangkai semua orang sudah paham, itu tidak usah diomongkan. Namanya bangkai, ya namanya sudah jelek, cuma tidak usah diomongkan. Jadi seakan-akan Nabi Isa mengajarkan pada muridnya, itu tidak manfaat, omongan itu tidak manfaat. Maka ditegurlah ini si murid, kemudian didudukkan oleh Nabi Isa. Jangan ulangi lagi itu perkara. Jangan ulangi lagi itu perkara. Tidak benar. Baiknya kau pakai berzikir saja. Baiknya kau pakai mengingat Allah, melisankan yang baik-baik saja. Tidak usah menggibah. Anjing pun tidak usah digibah. Kalau anjing saja tidak boleh digibah, apalagi kemudian manusia. Gibah manusia. Banyak sekali orang datang kepada Allah dalam kitab Jalalain. Banyak sekali orang datang kepada Allah. Tampaknya amalnya bagus. Tampaknya banyak bagus sholatnya, sedekahnya. Tapi di sisi lain, rupanya catatan malaikat dari urusan lidahnya ini lepas kontrol, catatan buruk semua. Sehingga semua dari amalan yang baik tertutup dengan keburukan lidahnya. Amal yang baik tertutup hampir ya. Sholat jamaahnya, yang sedekah tertutup semua. Karena keburukan daripada lidahnya yang tidak terkontrol. Akhirnya celaka. Ini celaka. Dan perlu dicatat baik-baik. Kalau dosa kepada Allah itu gampang urusannya. Tapi kalau dosa kepada manusia yang disebabkan lidahnya itu tidak bisa dimaafkan. Allah pun tidak bisa memaafkan. 1 juta kali berzikir istighfar tidak bisa Setiap hari 1 juta istighfar tidak bisa. Sampai kita datang kepada orang tersebut minta maaf. Minta maaf ya. Saya salah menuduh sampean. Saya salah menggibah sampean. Saya salah fitnah sampean. Sampai datang dan orang itu memaafkan. Tapi kalau di akhirat kan tidak mungkin, kayaknya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Semua orang tidak berani masuk neraka. Maka kalau dia punya peluang selamat, ngambil pahalanya orang yang dulu di dunia barangkali dia pernah digibah ataupun difitnah, itu pasti akan diambil. Tidak mungkin dimaafkan. Karena semua orang takut masuk neraka. Maka pasti akan ambil bagian itu. Ini yang paling bahaya. Yang Nabi katakan al-muflis, orang-orang bangkrut. Man ata bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa ata syakana hada wa safaka dan hada dan seterusnya. Orang bangkrut itu datang kepada Allah sholatnya, dia bawa, puasanya dia bawa, zakatnya, semua dia bawa. Tapi di sisi lain dia juga membawa dosa-dosa, sudah membunuh, mengalirkan darah, menfitnah, mencaci, memaki, mengadu domba, dosa-dosanya numpuk juga. Akhirnya dilemparkan dia dalam neraka. Di sini dijelaskan pada bagian terakhir, al-lisan al-tahir law qara al-Fatihah ala marid yahsul lahu shifa bi idznillah. Amma al-lisan al-khabith bis-sabbi wal kadhib hatta law qara mi'ata marrah la yahsul ashifa. Lidah yang bagus, yang bersih, lidah yang bersih. Kalau dia baca Fatihah 1 kali saja, untuk orang yang sakit, insya Allah dikasih sembuh. Orang pada orang soleh, ya mau kiai, dia ustaz atau orang biasa, tapi orang soleh, maksudnya orang biasa ini tidak terkenal, berilmu tapi tidak terkenal. Kan banyak juga, berilmu, dia mungkin pondok pesantren banyak, tapi tidak viral karena mungkin peluangnya tidak ada. Tapi ini juga soleh, lidahnya dijaga, tidak neko-neko hidupnya, tidak terlalu ngurus-ngurusi orang hasil. Dia biasa dengan kalimat-kalimat thayyibah,
itu kalau dia baca Fatihah sekali di atas air, orang dikasih, insya Allah sembuh ya. Insya Allah sembuh ya. Tapi kalau sudah lidahnya kotor, mencaci, berdusta, bohong, sumpah, macam-macam ya, 1000 kali dia baca Fatihah, belakang sudah baca, ditiup gitu. Orang dikasih air, dikasih minum, bukan tambah sembuh, tambah sakit, tambah parah sakit ya. Karena lidahnya ini tidak bersih, tidak dikabulkan oleh Allah ya. Ini saya tidak katakan perorangan ataupun golongan dai itu tidak. Semua orang yang bersih lidahnya bisa seperti itu. Atau sebaliknya semua orang yang kotor lidahnya juga tidak makbul doa itu. Tidak makbul doa. Walaupun keumumannya ya, orang ya husnudzon pada kiai, pada ustaz, pada guru, ya memang keumumannya. Tapi ya ada juga, misalnya ustaz saling caci ada juga, ustaz saling maki ada juga. Karena kalau kiai itu saya ingatnya kiai ya, ustaz saya ingatnya ustaz juga. Jangan keliru ya. Sama-sama ustaz bersaing juga ya. Jadi kalau bersaing fastabiqul khairat dalam tidak apa-apa. Tapi kalau sudah saling jidat, bisa juga. Bisa jangan dipakai orang itu ya. Nah, halus bahasa itu tidak enak itu orang itu jangan dipakai. Yang ngasih masukan itu ustaz kan ke bahasa orang biasa. Ini orang biasa berpikir, ya ustaz ini kok jadi tidak ada pikiran, kok jadi ada masukannya kan gitu ya. Padahal kalau sudah sama-sama memang niat karena Allah baik, ya sudah sama-sama jalan pasal khairat ya. Artinya bahwa masing-masingnya punya lawan ya. Dan pada bagiannya ya, pengusaha ya lawannya pengusaha ya. Kalau pejabat ya saingannya para pejabat. Ustaz ya sama, dia sama juga ya. Jangan keliru. Bahkan nanti yang pertama kali berlatih pergian para ustaz ya, bempernya merangkai. Kenapa? Karena banyak ngomong. Jadi Allah katakan kamu berfakta inna Allah anda dulu malah. Jadi ngomong tapi tidak bisa ngerjakannya, ngajar tapi tidak bisa menjalankan. Ini berat ya. Maka sebenarnya tidak enak juga orang jadi ustaz ya, jadi kiai. Tapi kalau memang biasanya ini adalah bagian dari profesi karena warisan ilmu yang disampaikan jadi tata-tata saja, tata yang baik ya, yang dia nasihati diri dulu kemudian baru orang lain. Yang terakhir terkait dengan lisan, bahwa ada dampak hukum kalau kita ucapkan macam ini orang berkorban ya, dampak hukumnya. Kalau orang mengatakan lillahi alayya iltajabtu nazartu, kalimat itu akan menjadikan dampak hukum status hewan itu jadi wajib. Selain kalimat itu memang tidak langsung menjadikan wajib. Walaupun ulama itu ada nadar hakiki, ada nadar hukmi. Tetapi keumumannya, kalau kalimat yang digunakan dalam kitab Bajuri itu dicantumkan seperti kalimat ja'altu, aku jadikan. Ketika itu kalimat menjadi tradisi bahwa itu sebagai penghantar untuk ketentuan yang wajib, maka itu menjadi wajib. Kalimat ja'altu, aku jadikan, dibarengi dengan menentukan hewannya, itu statusnya menjadi hukum wajib. Bagi para calon-calon pengurban ya, calon pengurban. Apa maksudnya? Penegasan saya begini. Ketika orang sudah memahami perkara ini dan rupanya terjadi melakukan ini ucapan kalimat ini, maka berdampak kepada hewan kurban yang akan dia kurbankan. Itu kan statusnya hewan kurban wajib. Kalau sudah hewan kurban wajib, catat baik-baik. Tidak boleh dikasih orang tak beriman. Tidak boleh dikasih orang tak beriman. Tidak boleh dikasih orang tak beriman. Kalau itu dijual kurban wajib. Tidak boleh dia ambil untuk makan diri keluarganya. Tidak boleh ya. Ya termasuk yang dijual pun juga tidak boleh. Kalau kurban wajib, berapa banyak orang tidak mengerti perkara ini, kemudian terjadi itu perkara. Akhirnya sia-sia
kurban ini kan bukan sembelih-sembelihan, walaupun pada dampak sosialnya dia fatullah lil muslimin, ya saja Allah untuk orang-orang Islam. Tapi di sisi lain ini kan juga bentuk taqarrub kepada Allah. Nah, dan Allah la yanalullahu luhumha wa la dima'uha. Allah tidak terima dagingnya ataupun darahnya, walakin yanaluhu ketakwaannya. Takwa ini kan terkait dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Orang takut kepada Allah berkorban agar supaya diterima, dia pakai aturannya kan begitu. Aturannya bagaimana? Kalau itu kurban nadar atau yang semisal nadar yang dijadikan hukum wajib sebab ta'yin, maka ada aturannya ini. Tidak boleh dikasih orang berarti. Tidak boleh gitu. Nah, tapi kalau itu kurban yang sunnah dengan lisan juga itu sebabnya. Ini orang tahu dengan lisan atau mungkin ya dengan hatinya, pada dasarnya sih hati ya. Tapi ketika itu sudah terlisankan bahwa ini kurban sunnah, ya sunnah hukumnya, maka kemudian boleh diambil. Nah, itu ulama ada beda pendapat. Ada ulama katakan boleh dikasih orang kafir yang sunnah itu ya. Kemudian ada pendapat sama dengan yang wajib, tidak boleh. Namun kalau di Pulau Dewata ini kita bahas perkara ini penting. Kalau kiai-kiai di Pulau Jawa mungkin yang sangat minim berinteraksi dengan kondisi macam di kita ini, ya mungkin tidak terlalu terpikir tentang hukumnya. Mungkin bahkan di sana bebas-bebas saja, oh tidak boleh, oh boleh, mungkin bebas-bebas saja. Tapi kalau di kita ini memang hari-harinya kita berinteraksi dan terkadang dalam kondisi darurat orang terancam, bukan terancam dalam artian secara langsung ya tanda kutip. Maka dengan sebab itu akhirnya dia kasih dan lain sebagainya. Maksud saya, ketika ada hukum yang distatuskan sebagai khilaf antara boleh dan tidak boleh, kita bisa pakai hukum yang membolehkan. Cuma itu untuk kurban sunnah, kalau kurban wajib tidak boleh. Ini penting ya. Sebab apa? Sebab tidak. Ini bagi para calon pengurban. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi tambahan wawasan bagi kita semuanya. Selebihnya saya kembalikan pada moderator barangkali yang mau disyarikat. Alhamdulillah mengenai pemaparan materi tentang bahayanya Islam untuk melebarkan kepada bagian ini, monggo bagi bapak-bapak dan ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang lisan tadi. Misalnya di kampung ini ada satu keburukan yang bisa berdampak kepada masyarakat. Terus kita berbicara dengan ketua di sini, misalnya anggaplah di sini ada RWF. Ini ada kejahatan sebulan ini. Kita membahas keburukan ini untuk menyelesaikan dampaknya. Apakah ini termasuk bergibah? Yang pertama. Yang kedua tadi tentang kurban wajib. Di sini kan ada namanya sapi. Sapi kan 7 orang. Ada niatnya sunnah, ada niatnya wajib. Nah, kita kan panitia ini kita repot yang mana ya? Padahal kalau di sini biasanya kan minimal di sekitar kita yang non muslim itu kita kasih. Nah, itu gimana kita mengasih sebab kita repot itu. Terima kasih. Baik. Begini, ghibah itu secara ijma ulama itu haram. Ghibah itu secara ijma kesepakatan ulama yang haram dan tidak boleh. Tapi ada pengecualian Imam Nawawi mengecualikan dalam sejarah kitab Riyadhus Shalihin dalam dasar saya baca.
menghibah orang-orang fasik. Kemudian juga termasuk ya orang-orang yang memang orang-orang jahat dengan tujuan untuk mempermalukan kepada orang-orang bahwa ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Jadi dibicarakan supaya orang tidak niru atau berhati-hati dengan perbuatan jelek. Nah, kalau seperti itu pengecualian maka boleh. Lebih-lebih niatan kita adalah memang untuk mencari solusi. Kita sadar ini kalau dibiarkan akan berdampak nih pada anak-anak, pada kaum perempuan, atau pada orang-orang yang baik-baik. Maka kita adukan ke bagiannya, misalnya tokohnya, sesepuhnya misalnya, yang mereka punya kekuatan kira-kira untuk menghilangkan keburukan kita. Boleh kita ngomong. Itu pengecualian ya. Dan itu tidak termasuk tiba. Itu tidak termasuk tiba. Dan mengacu kepada apa yang Nabi katakan di dalam mungkar falyughayyirhu biyadihi. Ya memang seyogianya begitu. Kita harus merubah. Kalau memang tidak mampu ya kalau mampu ya dengan kekuatan kita, kekuatan jabatan. Kalau tidak ya dengan lidah kita kemudian. Kalau tidak ya doa lah minimal. Kalau kita pakai kekuatan kan tentu harus ada informasi dulu benar apa enggak, baru diambil sikap gitu. Atau kalau kita menasihati kan tentu juga harus valid betul informasi. Nah, untuk informasi yang valid ini kan mau tidak mau kita akan sebut namanya, akan sebut perbuatannya. Nah, pada contoh inilah yang dibolehkan. Pada contohnya yang dibolehkan. Dan kata Imam Al-Haddad menyatakan layan bagi Israel fi arba'ah. Tidak siogiannya itu menyegerakan perkara-perkara kecuali 4 perkara. Di antaranya yang harus disegerakan adalah al-munkar idza ra'a. Kemungkaran itu kalau dia ya segerakan, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda alasan begini begitu kelamaan. Nah, ini yang menjadi jawaban saya bahwa kalau memang contohnya seperti itu maka tidak termasuk dalam kategori riba. Lebih-lebih itu niatannya untuk mengklirkan satu permasalahan di masyarakat. Saya kira itu. Yang kedua, sesungguhnya baik yang berkurban, baik panitia, baik masyarakat harus paham ilmunya. Itu dulu dasarnya. Baik yang mau berkurban, masyarakat umum, kaum muslimin ataupun panitia harus paham betul. Saya 2 kali mengumpulkan panitia kurban. Di sana saya mengumpulkan 1 kali itu. Hanya ada 50 orang panitia. Karena memang dari pengurus minta kita ini panitia ini tidak ngerti urusan. Saya minta arahan. Bagus saran. Karena memang kenyataannya banyak yang tidak ngerti. Maka kita kasih arahan-arahan supaya nanti tidak lempar tanggung jawab. Misal contoh kasus ini hewan mati misalnya atau hewan ini cacat, apakah tanggung jawab panitia? Itu kan perlu akad yang jelas. Atau misalnya nanti panitia ini statusnya sebagai wakil atau sebagai penerima atau cuma sukarelawan saja kan begitu ya. Nah, ini statusnya sebagai apa? Terus panitia ini apakah boleh dia mentasarufkan atau dia ngambil bagian tanpa izin si pengurban? Dia ngambil dulu, dia masak dulu tanpa izin si pengurban. Apakah boleh? Ya tidak boleh. Nah, ini semuanya harus dipahami oleh panitia ya. Terus ini kurban wajib atau sunnah? Kalau kurban wajib ini kan dia sebagai wakil. Kalau panitia sebagai wakil, apa boleh wakil ini membagikan pada orang tak beriman? Kalau ini kurban wajib. Kalau misalnya ditunjuk sebagai wakil, saya misalnya kalau bisa tak jadikan wakil, tolong sembelihkan, tolong bagikan. Statusnya yang diminta itu sama dengan si pengorban, kan tidak boleh sebebasnya saya asal-asalan saja kan tidak boleh. Nah ini yang perlu difahami dalam perkara ini, sehingga baik itu panitia, baik itu pengorban harus tahu. Maka baiknya begini. Si panitia ini kasih saja macam istilahnya tulisan gitu ya.
siapa yang punya hewan kurban ini, kemudian ini hewan kurban statusnya nazar atau bukan, atau kurban sunnah. Nah, berarti aman sudah. Terus panitia sebagai wakil, misalnya gitu deh. Dan kasih di bawah kalau terjadi apa-apa hewannya panitia tidak bertanggung jawab. Kan seperti itu. Terus kalau panitia ini dari takmir, ini kan panitia dia sebagai apa itu tadi yang membantu ya, yang membantu. Maka panitia ini kalau itu tidak menjadi program ketakmiran, fasilitas masjid pun juga tidak bisa digunakan begitu saja, karena yang kepentingan pribadi tidak bisa digunakan begitu saja fasilitas masjid. Nah, baik itu airnya, mungkin pisaunya, mungkin talinya, ataupun mungkin alat siplinnya, ya tidak boleh. Dianggap bukan kegiatan kurban. Saya misalnya sekarang sebentar lagi saya bawa sapi ke masjidnya. Pak Takmir, saya minta tolong sembelih di masjid. Apakah takmir boleh izinkan saya dipakai airnya, pisaunya masjid, saya tali semuanya sarannya? Tidak boleh, orang punya saran. Pribadi saya gitu ya. Ya sama juga dalam kurban kan sama. Jadi hakikatnya pengorban itu nitip saja di masjid, nitip saja. Dan masjid tidak boleh bebas memberikan fasilitas masjid untuk itu, kecuali dalam raya memakmurkan masjid. Macam sekarang memakmurkan masjid ini ngaji, ya ini fasilitas bisa AC, kipas, lampu, listrik bisa. Ini program ketakmiran. Tapi misalnya saya datang tiba-tiba ini, Pak Takmir, saya minta izin mau tidur, habis itu saya bawa handphone, saya colokkan saja. Itu kan urusan pribadi, tidak boleh begitu. Tidak boleh seperti itu. Atau misalnya Pak Takmir, saya mau numpang mandi junub gitu ya. Bukan niatnya sholat, bukan niatnya iktikaf, datang dari rumah mandi junub pulang. Itu kan yang pakai urusan pribadi untuk dengan sarana masjid. Tidak boleh gitu ya. Nah, ini yang perlu difahami daripada kepanitiaan. Tampaknya perkara kecil, tapi perbuatan ini yang niatnya mendapat pahala malah dapat dosa. Maunya sih bagus ya, membantu, bagus membantu. Tapi kalau salah cara, ya benar dapat dosa, malah bukan berpahala. Nah, maka kuncinya adalah pelajari ilmu, terutama kepanitiaan itu, dan terutama dalam masalah wajib ataupun sunnah, karena terkait dengan penyaluran itu harus dipelajari. Sehingga semuanya saja, baik yang berkorban, baik yang panitia, baik masyarakat umumnya, kaum muslimin wajib belajar perkara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu pertanyaan seperti ini dari masyarakat ke panitia korban. Apakah boleh diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh apa enggak Pak? Ingat dengan nama orang tua yang sudah meninggal, tapi di papan pengumuman ditulis atas nama almarhum dan almarhumah, bukan atas nama anak tersebut. Seperti itu sudah boleh boleh apa tidak? Dan selanjutnya, kalau di sini sudah ada PHBI yang sebagai panitia penyelenggara korban, apakah dari pihak pengkorban harus ditanyakan satu persatu untuk jenis korbannya, itu korban wajib atau yang disampaikan Pak Ustadz tadi ditanyakan satu persatu korban wajib atau korban sunnah, seperti itu ya. Dan cara pemilihannya itu seperti apa gitu, untuk distribusinya dan sebagainya. Tadi sudah diterangkan Ustaz, tidak boleh sembarangan untuk pendistribusian daging korban tersebut. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah niat pahala itu boleh. Jadi bahkan Imam Ar-Romli beliau menyatakan bahwa seandainya saya berkorban satu kambing kan untuk pribadi saja, lalu pahalanya saya niatkan, ya Allah, pahalanya untuk fulan, istri saya, anak saya, 100 orang pun tidak apa-apa, boleh dapat semua menurut Imam Ar-Romli. Tapi
Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Nah, jadi ya gugur yang lain mengerjakan karena sunnah muakkadah, sunnah kifayah gitu ya, karena sunnah kifayah yang lain gugur dari keluarga itu. Cuman itu dalam artian gugurnya untuk mengerjakan, tapi pahalanya tidak dapat dia. Yang dapat yang mengerjakan saja. Tapi artinya ini kan juga beda pendapat antara ulama besar ini. Ya kalau saya mengambil rujukan pada Imam Ar-Razi bahwa secara pahala itu bisa, baik yang hidup atau yang meninggal dunia, ya maka boleh seperti itu. Orang datang nanti tolong panitia di pahalanya untuk bulan disebut misalnya satu lembar kertas itu misalnya 100 orang gitu ya. Yang penting yang dibacakan saja kan capek nanti panitianya ya. Ya istilah sampai yang niatkan baca sendiri kan gitu ya. Sudah baca sendiri, niatkan sendiri boleh. Cuman atas namanya satu orang, satu kambing, satu orang. Seperti itu ketentuannya. Nah, tapi intinya itu berbeda pendapat ulama antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Razi dalam perkara ini. Baik. Terus yang kedua, memang harusnya panitia ini bertanya. Makanya kalau saya bilang misalnya dibuat formulir gitu ya, siapa sih pengorban? Apakah memang dari jamaah sendiri yang sudah aktif di masjid yang dia buat kurban kolektif? Tetap nanti tidak isi formulir itu. Bulan ini kurban wajib. Karena ketentuannya begini juga. Kadang panitia karena dia tidak ngerti, si kurban tidak ngerti juga, sudah jelas kurban wajib, dia bilang nanti tolong saya pahalanya, nanti tolong saya kepala. Kan tidak boleh. Tidak boleh dia itu kalau sudah kurban wajib kok minta bagiannya. Anggap kalau boleh dari bagian yang lain, anggap begitu ya. Ya memang boleh kalau dari bagian yang lain. Tapi jika panitia tidak paham nanti disembelih 3 ekor, disembelih bareng, digabung dulu, baru dikasih. Nah itu juga tidak boleh juga. Jangan-jangan sudah kecampur dan bagian kurbannya dia. Tidak boleh juga itu. Maka kalau sekiranya di sana ada penjelasan oleh si pengorban pada pihak panitia, jadi panitia sudah punya cara bagaimana supaya tidak terjadi benturan dalam urusan dan tasawufan ini ya. Ini ada 3 hewan yang wajib, si fulani wajib. Nanti kita sembelih karena dia minta kasih bagian dari hewan. Misalnya si C yang wajib, yang ada kasih bagian dari kurban si A, boleh begitu. Tapi kalau dicampur dulu nanti sudah dijaga, sudah dikreseki baru dikasih, tidak bisa. Ini kan harus didasari dulu dengan pemahaman nih si pengorban ini wajib atau sunnah. Maka perlu tahu harus tanya. Nah kalau sekarang sudah pada mutlak tapi belum, itu kurang 3 hari aja. Tapi tidak tahu juga kalau sudah yang nyetor mendatang. Seandainya belum, ya diikrarkan ulang. Ini saya punya nanda, ini memang sudah takhir, sudah jangan itu saya jadi ini saya kurban saya gitu ya. Ulama kan menyatakan walaupun khilaf ada yang sifatnya ikhbar, ya pemberitahuan saja. Tapi ulama sebagian menyatakan itu masuk kalau itu menjadi tradisi bahwa itu menjadi hukum wajib dalam kita baju lagi. Maka wajib hukumnya itu. Nah, ini kan penting bagi panitia. Jadi saya bilang tadi panitia harus tahu ilmunya, dan yang pengorban harus tahu ilmunya itu. Saya kira seperti itu. Nah, kalau memang belum terjadi, diangkat ulang. Tapi kalau yang sudah terjadi ya tapi ditanya terus ya supaya berhati-hati dalam penyaluran. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan tadi tentang saya mandi di kamar masjid, saya bawakan itu tersangka itu. Itu bahasanya harusnya takwil bagaimana biar orang yang sudah mandi sudah nyalakan untuk tidak berdosa lagi. Jadi berarti kan ada harus masjid itu ngomong apa ya? Yang kedua tentang hibah. Kalau hibah antar manusia bisa langsung ditamakan, tapi yang dihibah ini adalah sudah meninggal. Itu harus bagaimana? Saya mohon maaf. Yang ketiga adalah ini adalah teman adalah tentang
pernikahan itu begini. Jika saya cerai sama istri saya kembali untuk pacar saya itu teman saya yang bilang kemarin. Terus itu apakah termasuk apa tadi? Cerai malah? Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada ilmu syariat. Semua takmir harus tahu fungsi sebagai takmir. Itu pertama ya. Semua takmir. Jadi fungsi sebagai takmir ini kan memakmurkan masjid. Alladzina ya'muruna masajid Allah. Jadi mereka orang-orang memakmurkan masjidnya Allah. Ketika sudah ada embel-embel masjid, embel-embel Allah, berlaku aturan itu. Berlaku aturan itu. Maka yang perlu dipahami terkait dengan pertanyaan ini, pertama, bahwa jika ini memang fasilitas yang ada ini adalah statusnya wakaf, dan wakafnya untuk kepentingan masjid, maka jika terkait dengan kepentingan masjid masih boleh. Misal saya datang ke sini memang mungkin dari perjalanan jauh, mimpi junub atau mungkin junub langsung berangkat belum mandi gitu ya, mau sholat zuhur misalnya. Niat saya sholat zuhur, cuman karena sholatnya kan syaratnya harus suci, mau tidak mau kan mandi, dan tidak apa-apa itu mandi di sana. Tapi kan niatnya sholat zuhur. Maka takmir harus tanya, sampai ngapain di sini? Tidak, saya menumpang mandi. Nah kalau itu tidak boleh. Kalau ditanya sampai ngapain? Saya mau sholat, cuman mau hilangkan hadas besar, najis. Nah, kalau itu boleh. Batasannya bisa. Datang orang misalnya tiba-tiba, katakan saya ini handphone saya habis di stroke-nya, minta tolong mau masuk, itu tidak boleh. Tidak boleh. Bukan itu fungsi. Nah, jadi itu harus dipahami batasan-batasan dan banyak lagi ya. Nah, sehingga tidak sembarangan. Nah, itu misalnya karpetnya Pak, saya mau punya acara, tak pinjam karpetnya, tak buka dulu ini. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Gitu. Ya itu contohnya. Atau lampunya bisa dipinjam, nanti saya mau pinjam lampu. Lampu saya di rumah mati, tak cabut terus malam saja tidak balikkan lagi. Ya tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah ini di antara yang harus dipahami. Makanya itu banyak rangkaiannya. Khusus belajar tentang bagian-bagian ini untuk bertanya. Maka kalau sudah dia paham, dengan sendirinya nanti bertanya. Saya kira itu ya. Kalau saya jabarkan kan waktunya itu ya. Baik. Yang kedua, bahwa terkait dengan apa tadi? Ya, tapi katakan begini. Udhkuru mahasina mautakum wa kafu an masawi. Sebutlah baik kebaikan-kebaikan orang meninggal itu. Kalaupun kita harus nyebut ya, tapi itu termasuk gibah juga, walaupun itu perkara yang benar, kan gibah juga. Tapi kalaupun memang itu dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan, fulan almarhum dia berbuat begini, yang positif untuk memacu semangat orang lain. Ini almarhum ini ahli bersedekah di masjid. Ya itu kan baik ya. Tidak apa-apa, boleh itu kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kejelekannya, dia cukupkan. Ini almarhum tidak pernah di masjid, sholat sama sekali, tidak pernah hari raya saja sekali. Misalnya, ya sudah di hari itu urusan sudah selesai, urusannya dia nanti. Ini almarhum ini tidak minta maaf sama tetangganya, sudah bertahun-tahun dia musuhan. Ya sudah cukup, sudah urusannya dia sudah gitu ya. Jadi kalau yang jelek-jelek sudah cukup kan? Karena dengan dia bertemu malaikat Israel sendiri itu sudah cukup, sudah menjadi balasan bagi dia. Ya. Tinggal nanti bagaimana kelanjutan di kuburnya kan. Maka Nabi mengajarkan cukupkan keburukan untuk kita bicarakan terhadap orang-orang muda. Begitu Nabi mengajarkan. Maka tegasnya tidak boleh. Ya. Yang barangkali sudah ya istighfar, ya kita fatihai daripada amal. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah kalau misalnya orang bilang nanti kalau kamu tak cerai saya balik ke pacar saya. Kata-kata cerai itu tidak boleh, walaupun itu mau
bercanda, mau serius, mau kiak, mau apa namanya, ya bagaimana kalau sudah ada kata-kata cerai, jangan cerai. Sampai bercanda, misalnya teman kita di chat di WhatsApp ya, ini istri saya mau tak cerai, cuma bercanda saja, lagi ngopi. Ini kalau habis satu kelas istri saya tak cerai, misalnya gitu deh, jatuh cerai. Walaupun ngomongnya nggak sama istrinya ya? Walaupun nggak sama istri, jatuh cerai. Nah maka tidak boleh, apalagi bawa nama mantan pacar gitu deh. Ini kan tidak ada kaitannya deh. Jadi berbahaya. Ya, teman yang lain. Cerita pribadi. Berbahaya. Cerita pribadi. Biasa orang bergurau peruntarannya dia tidak bilang tidak percaya Tuhan. Kalau sudah jatuh cerai berarti kan satu jatahnya hilang. Nanti tinggal banyak ya. Nanti satu waktu mungkin 2-3 bulan lagi ngomong lagi mungkin jatahnya 2 hilang. Kan begitu ya. Nanti 2 tahun berikutnya lagi ngomong begitu misalnya. Atau pas bertengkar ngomong deh. Nah, habis sudah 3 ya. Kalau 3 sudah habis tidak bisa balik. Ya biarin istrinya kawin sama orang lain. Harus ya. Tidak bisa kan. Cuman walaupun saya bilang harus, bagi suami pasti berat. Tidak mungkin suami merelakan istrinya diambil orang, tidak mungkin. Ya, pasti berat. Cuman kalau sudah talak 3 bagaimana? Ada yang kasus yang terjadi. Ya. Ini si istri sudah ditalak 1000, bukan 3 lagi, 1000 ditalak. Ya. Akhirnya si istri karena ngerti nikah sama orang lain, Nah, cuman si suami tidak terima pernikahan ini dia memang sih di bawah cakapan gitu ya. Dibilang dia berselingkuh. Padahal sebenarnya ingin menyelamatkan si suami ini biar dia bisa balik lagi kan gitu. Cuman karena dia sudah emosi, saya dipakai orang, bahasanya sampai segitu. Padahal sudah dalam nikah, bukan istrinya dia itu gitu ya. Rupanya ketika dia dengan orang lain dituduh berselingkuh macam-macam, akhirnya sampai dia bukan ke polisi. Sebenarnya kalau laki-laki yang mengerti, karena sembrononya dia ngomong, harusnya dia biarin saja, sudah nanti mungkin beberapa bulan bisa balik lagi ke diri. Tapi memang tidak mungkin rela, masa istrinya mau dia ambil orang. Cuma kesalahannya dia nggak, sembrono ucap-ucap talak gitu. Ya risikonya sendiri. Yang tahu untuk perkara ini bagi laki-laki semuanya jangan sembrono. Ya. Mau pukul tidak apa-apa sudah ya. Tapi bukan ngajar ya, artinya emosi kadang. Tapi jangan pukul istri, ya pukul tembok saja ya. Pukul meja itu berat gitu ya. Habis itu pergi sudah mancing apa-apa sudah. Tapi jangan ucap talak. Kalau sudah ucap talak habis cerita. Ya. Gimana itu? Kalau belajar hadis ini pakai muhalil. Muhalil ya. Itu istilahnya muhalil itu kalau niatnya untuk mentahlil tidak boleh. Untuk menghalal, muhalil itu istilah yang menghalalkan ya. Ada istilah di kampung saya itu mencina buta namanya. Cuma dia dinikahi, habis itu satu malam langsung balik. Tidak boleh. Syaratnya itu adalah si perempuan ini ditahan 3 bulan dulu, 3 kali suci idahnya. Habis 3 kali suci nanti baru nikah dengan yang kedua. Nanti yang kedua ini dicerai dulu. Habis dicerai nanti kemudian idah lagi 3 kali suci kalau masih normal. Nah habis itu baru bisa balik. Lama juga. Lama itu prosesnya. Nggak langsung misalnya sekarang dia muhalil gitu ya. Muhalil diajak satu malam, diajak ke mana, ke hotel misalnya. Habis itu kemudian besok balik lagi sama suaminya. Dua-duanya berzina. Begitu hukumnya. Tidak boleh. Itu kalau sekedar dihalalkan dalam rangka untuk bisa balik. Itu ada prosesnya. Berarti yang lama prosesnya Lama prosesnya. Kalau hamil kan sampai setahun kan. Baru saya sama yang kedua hamil. Rupanya kan sampai lahir lebih lama lagi. Makanya jangan sembrono. Suami ini jangan sembrono.
sekali lagi suami-suami jangan